reliable itu jika hasil pengukurannya tetap stabil. Stabilitas ini dapat diperhatikan melalui 3 aspek utama. Yang pertama, konsistensi hasil pengukuran ketika tes yang sama diulang yang menunjukkan stabilitas. Kedua, kesamaan hasil pengukuran ketika kedua tes serupa digunakan dianggap sebanding dan menunjukkan kesamaan. Dan ketiga, konsistensi hasil pengukuran dari setiap pertanyaan atau item yang berhubungan dengan stabilitas keseluruhan tes yang menunjukkan konsistensi internal atau stabilitas internal. Kemudian yang ketiga ada relevan. Nah, relevansi ini penting dalam evaluasi untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari evaluasi benar-benar berguna dan dapat diaplikasikan dalam konteks pembelajaran yang sesungguhnya. Yang keempat ada representatif. Dalam evaluasi, representatif ini penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan atau sampel yang diambil merupakan gambaran yang akurat dari populasi atau fenomena yang sedang dievaluasi. Ini memastikan bahwa kesimpulan atau rekomendasi yang diambil dari evaluasi tersebut dapat diterapkan secara luas dan relevan untuk populasi yang lebih besar. Kemudian yang kelima ada praktis, yaitu karakteristik yang dalam hal ini jika sebuah model atau metode evaluasi dianggap praktis jika dapat dilaksanakan dengan mudah oleh para pemangku kepentingan seperti evaluator, pembuat kebijakan, atau praktisi lapangan tanpa memerlukan pengetahuan atau keterampilan khusus yang kompleks. Kemudian keenam ada diskriminatif. Nah, dalam konteks evaluasi ini, istilah diskriminatif mengacu pada kemampuan suatu instrumen atau metode evaluasi untuk membedakan antara individu atau objek yang berbeda dalam hal kualitas, kemampuan, atau karakteristik yang diukur. Kemudian selanjutnya yaitu spesifik. Apa itu spesifik? Yaitu mengacu pada kemampuan suatu instrumen atau metode evaluasi untuk mengukur atau menilai sesuatu dengan detail dan kejelasan yang tinggi. Evaluasi yang spesifik menentukan tujuan dan kriteria penilaian secara jelas serta menghasilkan informasi yang terperinci dan relevan tentang aspek yang dievaluasi. Kemudian yang terakhir, karakteristiknya itu proporsional. Nah, ini berarti bahwa dalam proses evaluasi, setiap bagian dari apa yang dievaluasi diukur atau dinilai dengan cara yang sesuai dengan pentingnya bagian tersebut dalam mencapai tujuan keseluruhan. Dengan kata lain, setiap aspek atau elemen yang dievaluasi memiliki bobot atau perbandingan yang sesuai dengan perannya dalam mencapai hasil yang diinginkan. Sehingga evaluasi yang proporsional atau memberikan gambaran yang seimbang tentang kinerja atau efektivitas suatu program atau kegiatan. Mungkin sekian, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Saudara Dede Dayatullah. Oke, kita lanjut kepada pemutaran materi selanjutnya. Ada Azhara Khairutunisa. Silakan kepada Saudari Azhara. Mungkin bisa dipaparkan materi selanjutnya. Baik, terima kasih moderator. Untuk pembahasan selanjutnya di sini ada model pendekatan evaluasi pembelajaran. Model evaluasi adalah suatu desain yang dikembangkan oleh para ahli evaluasi yang didefinisikan sebagai suatu persamaan yang membantu dalam memahami struktur proses yang digunakan oleh ilmuwan. Kemudian di sini ada berbagai macam model evaluasi yang dikenal seperti evaluasi kurikulum yang bervariasi sesuai dengan preferensi evaluator. Nah, terdapat beberapa pendekatan model evaluasi pembelajaran. Yang pertama, ada evaluasi model CIPP atau Content Input, Proses, dan Produk. Model ini menerbitkan pada penilaian tingkat keberhasilan suatu program atau kegiatan. Model ini merupakan model evaluasi yang berfokus pada pengambilan keputusan yang terstruktur, yang dapat membantu dalam menentukan langkah-langkah untuk menerapkan atau menjalankan suatu kebijakan. Model CIPP juga mengidentifikasikan 4 langkah keputusan yang terkait dengan jenis evaluasi yang disarankan, yaitu yang pertama ada tahap perencanaan keputusan, ini mencakup penentuan tujuan dari program. Yang kedua ada tahap penyusunan keputusan, ini adalah fokusnya merancang prosedur pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada tahap pelaksanaan keputusan. Ini melibatkan pemantauan dan perbaikan prosedur yang telah dirancang selama program dijalankan. Yang keempat, tahap mengkaji ulang keputusan. Melibatkan evaluasi dampak dari prosedur yang telah dilaksanakan, serta menetapkan tindakan yang sesuai berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Tahap ini melibatkan penentuan tujuan program.
Nah, 4 langkah pengambilan keputusan ini merupakan bagian yang sangat penting dari model CIPP yang memberikan struktur lengkap untuk mengevaluasi program secara menyeluruh. Kemudian yang kedua, ada evaluasi model STEM atau singkatannya adalah teknologi, rekayasa, dan matematika. Nah, pendekatan STEM ini adalah suatu cara pembelajaran yang mengintegrasikan keempat disiplin ilmu tersebut, mencakup pemahaman konsep dasar, penggunaan teknologi, proses rekayasa, dan penerapan perhitungan matematis. Yang ketiga, ada evaluasi model Profus. Dalam rangka yang dirancang oleh Malcolm, Profus fokusnya pada kesenjangan sesungguhnya merefleksikan prinsip-prinsip dasar dari evaluasi yang mencakup pengukuran perbedaan antara target yang diinginkan dan hasil yang telah dicapai. Kemudian selanjutnya ada evaluasi model STEC. Pendekatan evaluasi model ini lebih fokus pada penilaian yang mengutamakan proses evaluasi. Sebaliknya, pendekatan campuran digunakan untuk menghimpun informasi mengenai metode ilmiah yang digunakan. Selanjutnya yang kelima ada evaluasi model Kirkpatrick. Model evaluasi yang dibuat oleh Kirkpatrick dikenal sebagai model evaluasi 4 tingkat Kirkpatrick. Model ini mengukur efektivitas program pelatihan dengan mempertimbangkan 4 tingkat evaluasi yang berbeda. Yang pertama, evaluasi terhadap reaksi peserta terhadap program. Yang kedua, evaluasi terhadap peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta setelah mengikuti program. Yang ketiga, evaluasi terhadap perubahan perilaku peserta di tempat kerja setelah mengikuti program. Dan yang terakhir, yang keempat, evaluasi terhadap dampak langsung program terhadap hasil organisasi secara keseluruhan. Kemudian selanjutnya ada evaluasi model diskrepensi. Nah, pendekatan ini adalah pendekatan penilaian yang digunakan untuk mengukur perbedaan antara kinerja sistem pada saat ini dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan menggunakan model ini, kita dapat mengevaluasi sejauh mana kinerja suatu sistem bertautan dengan standar yang diharapkan. Kata diskrepensi berarti kesenjangan. Model evaluasi diskrepensi yang dikembangkan oleh Malcolm Profus memfokuskan pada perbedaan implementasi program. Dengan demikian, evaluasi oleh evaluator bertujuan untuk mengukur seberapa besar perbedaan antara setiap komponen program. Yang ketujuh, ada model evaluasi kualitas dan output pembelajaran. Model evaluasi kualitas dan output pembelajaran adalah suatu metode evaluasi yang menyatukan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran. Evaluasi terhadap proses pembelajaran yang juga dikenal sebagai evaluasi kualitas pembelajaran menjadi fokus utama dalam ECOP. Nah, model ini merupakan hasil gabungan antara model evaluasi Kirkpatrick dengan pendekatan pengurungan serta beberapa elemen dari model evaluasi content, input, process, and product yang dikembangkan oleh Stuffelbeam 1985. Selanjutnya, di sini ada pendekatan pemikiran sistem atau system thinking. Pendekatan pemikiran sistem bertujuan untuk mengatasi keterbatasan rasionalitas manusia. Fludd menjelaskan bahwa pemikiran sistem adalah cara untuk melihat sesuatu secara holistik, di mana semua elemen saling terkait dalam suatu sistem. Artinya, hal ini melibatkan studi dan pemahaman mengenai bagaimana bagian-bagian tersebut berinteraksi dalam sistem tersebut. Selanjutnya, bagian pembahasan yang keempat ada model pendekatan hasil penilaian belajar dalam kurikulum merdeka. Yang pertama di sini ada penilaian acuan patokan. Penilaian acuan patokan ini adalah suatu metode penilaian yang berfokus pada pencapaian tujuan instruksional yang ditetapkan bagi peserta didik. Dalam sistem ini, keberhasilan siswa diukur berdasarkan sejauh mana mereka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, bukan dibandingkan dengan prestasi rata-rata kelompok mereka. Yang kedua, penilaian acuan norma. Penilaian acuan norma
Ini suatu teknik evaluasi yang membandingkan pencapaian seorang siswa dengan pencapaian siswa lain dalam satu kelompok tertentu, guna menafsirkan hasil pengukuran. Dengan demikian, pendekatan norma acuan ini memungkinkan untuk mengetahui posisi relatif seorang siswa di dalam kelompoknya tersebut, dengan merujuk pada skor yang diperoleh oleh seluruh anggota kelompok tersebut. Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Saudari Azahra Khairutunisa. Oke, mungkin untuk selanjutnya bagi kawan-kawan yang ingin bertanya bisa dipaparkan di kolom chat. Untuk mempersingkat waktu langsung kita sambung ke kelompok 2 untuk presentasinya. Terima kasih. Kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bagaimana puasanya, lancar? Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. perkenalkan, mohon maaf belum muncul. Ini share screen-nya udah muncul. Siapa yang menutup? Siapa yang? Gimana Dina, bisa? Oh, dari Ini Zoom udah. Dharma ini udah share, cuman kayaknya udah jaringan jadi. Nah, Oh, belum muncul ya? Tapi di sininya udah. Keluar dulu, keluar dulu. Masuk lagi nanti. Mana? Baik, terima kasih. Tidak aku belum. Azkia. Baik, kita lanjut. Yang terhormat kepada Pak Mulyawan dan teman-teman. Untuk mempersingkat waktu ya, sebelum kita penyampaian materi, langkah baiknya kita membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya itu penyampaian materi yang akan dibawakan oleh saudari Dede Nurul Aisyah. Persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Minta tolong kepada Azkia dipindahin slide-nya. Oke, sambil berjalan ya. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama itu adalah konsep prosedur pengembangan pembelajaran. Nah, kata evaluasi ini adalah adaptasi dari kata evaluasi
proses penakhiran. Evaluasi itu tergantung pada sejauh mana proses evaluasi mengikuti dan mematuhi aturan serta prosedur yang ditetapkan. Nah, proses evaluasi ini meliputi langkah-langkah yang harus dilakukan monitoring, data, analisis, lalu pelaporan dan pemanfaatan hasil evaluasi. Nah, di sini langsung akan membahas yaitu tentang perencanaan evaluasi. Nah, perencanaan evaluasi ini itu bertujuan untuk meningkatkan hasil yang dicapai secara optimal. Nah, perencanaan evaluasi ini memainkan peran penting dan berdampak pada evaluasi keseluruhan. Tujuannya itu adalah memudahkan pengumpulan data untuk membuat pernyataan yang akurat tentang dampak suatu efek atau perubahan yang terjadi di luar program, praktik, atau kebijakan yang sedang diteliti. Lalu yang kedua itu ada pentingnya analisis kebutuhan. Nah, analisis kebutuhan ini adalah proses identifikasi dan prioritisasi untuk memecahkan kesenjangan antara harapan dan realitas dalam pembelajaran. Nah, guru itu merumuskan tujuan pembelajaran, memilih materi yang sesuai, lalu menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, dan memilih pendekatan serta strategi yang tepat untuk menyampaikan materi termasuk metode, media, dan sumber belajar yang digunakan. Lalu yang ketiga ada pelaksanaan evaluasi. Nah, pelaksanaan evaluasi ini mengacu pada cara menjalankan evaluasi sesuai dengan rencana evaluasi yang telah disusun. Lalu yang keempat itu ada monitoring pelaksanaan evaluasi. Nah, langkah ini itu bertujuan untuk memeriksa kepatuhan pelaksanaan evaluasi pembelajaran terhadap perencanaan yang telah dibuat guna mencegah dampak negatif dan meningkatkan efisiensi. Nah, monitoring ini juga dilakukan untuk memastikan konsistensi dan mengidentifikasi peristiwa selama proses evaluasi. Lalu yang terakhir itu ada pelaporan hasil evaluasi. Nah, hasil evaluasi ini perlu diberitahukan kepada pihak terkait, contohnya seperti orang tua, kepala sekolah, pengawas, dan pemerintah untuk memungkinkan pemahaman terhadap perkembangan peserta didik. Laporan hasil belajar juga digunakan sebagai alat komunikasi untuk memperkuat hubungan antara sekolah, peserta didik, dan orang tua. Pelaporan ini biasanya berupa profil hasil belajar peserta didik, mencakup penilaian dari berbagai jenis ujian dan tugas. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih pada Saudari Dede yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu teori pengembangan evaluasi pembelajaran. Menurut Abdul Qasir, salah satu tugas utama seorang guru adalah mengajar. Dalam mengajar ada 3 pertanyaan pokok yang menjadi landasan. Yang pertama, apa yang harus diajarkan? Bagaimana harus mengajarkan? Bagaimana mengetahui bahwa pembelajaran yang dilakukan berhasil dengan baik? Kegiatan mengevaluasi keberhasilan pembelajaran merupakan bagian penting dari tugas seorang guru. Evaluasi keberhasilan pembelajaran yang ditujukan oleh kinerja siswa perlu dilakukan secara teratur dan berkesinambungan selama dan setelah proses pembelajaran berlangsung. Ada beberapa masalah yang perlu ditangani secara serius dalam evaluasi pembelajaran. Pertama, pengembangan sistem ujian yang tidak berjalan dengan baik. Ujian sekedar menjadi kegiatan musiman, tidak berkesinambungan, dan tanpa pencernaan yang sistematis. Kedua, nilai yang diperoleh dari seorang guru tidak dapat dibandingkan dengan nilai yang diperoleh dari guru lain. Dan yang ketiga, kualitas soal masih meragukan karena dibuat tergesa-gesa dan tidak diuji dulu mutunya. Hal yang kurang diperhatikan, materi tidak sesuai tujuan atau indikator, materi yang diujikan tidak penting, materi yang diujikan tidak sesuai dengan yang diajarkan. Yang kedua, komprehensif dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek. Mengambil seluruh objek sebagai bahan evaluasi. Misalnya, jika objek evaluasi itu adalah peserta didik,
Seluruh aspek kepribadian peserta didik itu harus dievaluasi, baik yang menyangkut kognitif, efektif, maupun psikomotor. Yang terakhir, mengevaluasi objek-objek evaluasinya lainnya. Lalu, ada adil dan objektif. Dalam melaksanakan evaluasi harus berlaku adil, tanpa pilih kasih. Dilakukan dengan cara semua peserta didik harus diperlakukan sama tanpa pandang bulu. Yang kedua, hendaknya bertindak secara objektif apa adanya sesuai dengan kemampuan peserta didik. Yang ketiga, sikap like and dislike, perasaan, keinginan, dan prasangka yang bersifat negatif harus dijauhkan. Dan yang terakhir, evaluasi harus didasarkan atas kenyataan, data, dan fakta yang sebenarnya, bukan hasil manipulasi atau rekayasa. Yang teori pengembangan evaluasi pembelajaran yang terakhir yaitu kontinu atau berkesinambungan. Nah, evaluasi ini hendaknya dilakukan secara kontinu dalam jangka waktu yang cukup, bukan hasil pengamatan sesaat sehingga memungkinkan para guru memperoleh kesimpulan akhir yang akurat dan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Poin selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudara Azhar Al-Hujaifi, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Next slide. Azkia. Lanjut, Ros. Suaranya ada? Suara naik. Suaranya sudah ada, Zar. Oh iya, baik. Baru ada. Next slide. Selanjutnya ada proses pengembangan evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada perencanaan evaluasi. Tahap ini melibatkan menentukan tujuan, metode, dan alat evaluasi. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai efektivitas mengajar dan mengukur pertumbuhan peserta didik. Yang kedua ada pelaksanaan evaluasi. Tahap ini melibatkan melakukan evaluasi secara langsung. Evaluasi dapat dilakukan melalui pengukuran hasil belajar peserta didik. Yang ketiga ada penggunaan hasil evaluasi. Nah, tahap ini melibatkan pemanfaatan hasil evaluasi. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk memberikan feedback kepada semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran. Yang keempat ada monitoring dan pemantauan. Tahap ini melibatkan melakukan pemantauan terhadap proses evaluasi dan hasilnya. Pemantauan dapat dilakukan melalui pengumpulan data secara periodik atau melalui pengawasan langsung. Yang kelima ada pengembangan alat evaluasi. Nah, tahap ini melibatkan pengembangan alat evaluasi yang lebih efektif dan efisien. Pengembangan alat evaluasi dapat dilakukan melalui pengembangan algoritma pengukuran, alat observasi, atau alat pengumpulan data dan lainnya. Yang keenam ada penggunaan hasil evaluasi. Tahap ini melibatkan penghasilan hasil evaluasi dalam proses pengembangan pembelajaran. Yang ketujuh ada pengumpulan dan penafsiran informasi. Tahap ini melibatkan pengumpulan dan penafsiran informasi. Yang kedelapan ada pengembangan evaluasi. Nah, tahap ini melibatkan pengembangan evaluasi sendiri. Pengembangan evaluasi dapat dilakukan melalui pengembangan metode evaluasi, alat evaluasi, atau sistem pengumpulan data. Yang kesembilan ada pengawasan data pengendalian. Nah, tahap ini melibatkan pengawasan dan pengendalian terhadap proses evaluasi. Yang ke-10 ada penggunaan penafsiran informasi. 11 ada pengembangan evaluasi. Yang ke-12 ada pengembangan dan pengendalian. Yang ke-13 ada pengumpulan dan penafsiran informasi.
Nah, tahap ini melibatkan pengumpulan dan penafsiran informasi dari hasil evaluasi. Yang terakhir 14, pengembangan evaluasi. Nah, tahap ini melibatkan pengembangan evaluasi sendiri. Pengembangan evaluasi dapat dilakukan melalui pengembangan evaluasi itu sendiri. Yang selanjutnya ada teknik penilaian dan prosedur pengembangan tes. Apa sih teknik penilaian itu? Teknik penilaian itu adalah menguatkan peluang bagus untuk peserta didik agar menandakan sesuatu yang dimengerti dan dapat dilakukannya. Nah, yang kedua ada prosedur pengembangan tes. Tes secara sederhana dapat diartikan sebagai himpunan pertanyaan yang harus dijawab. Pertanyaan-pertanyaan yang harus dipilih atau ditanggapi, atau tugas-tugas yang harus dilakukan oleh peserta tes dengan tujuan untuk mengukur suatu aspek tertentu dari peserta tes. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya. Baik, terima kasih telah penyampaian materi terkait prosedur, langkah-langkah, dan teknik evaluasi pembelajaran. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya silakan di kolom komentar ya. Saya kembalikan ke moderator kelompok 1. Oke, terima kasih pada moderator kelompok 2. Oke, di sini kita dari kelompok 1 ada 3 pertanyaan ya. Dari yang pertama ada dari Azmi Solahuddin, lalu Azhar Zain Gunawan, Diki Alfian. Oh, mohon maaf ya, ada 4 ya, ada 4 pertanyaan. Juga dari EF Saiful Mizan ya. Mungkin di sini saya akan menjawab terlebih dahulu dari pertanyaan dari saudara EF ya. Pertanyaannya yaitu bagaimana model pendekatan hasil penilaian belajar dalam kurikulum Merdeka saat ini memasang semua aspek pembelajaran seperti aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik ya. Nah, dinilai secara komprehensif. Nah, dalam kurikulum Merdeka, pendekatan hasil penilaian belajar menyeluruh mempertimbangkan semua aspek pembelajaran termasuk kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ini biasanya dilakukan melalui penilaian ini ya menggunakan formatif dan sumatif yang mencakup berbagai jenis tugas, proyek, dan aktivitas untuk mengevaluasi pemahaman, sikap, dan keterampilan siswa secara menyeluruh. Dan metode ini juga memungkinkan penilaian yang lebih holistik lah terhadap kemajuan siswa gitu ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan jawaban atau mungkin menanggapi jawaban dari kelompok 1?
Kenapa nih? Pada diam. Moderator, saya izin menambahkan tadi jawaban dari Fahmi Abdul Aziz, apakah diperbolehkan? Halo moderator, apakah diperbolehkan? Silakan Saudara Dapa. Baik, saya ingin menambahkan yang memperkuat di sini dari penjelasan Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi Pak Nadiem Makarim. Menurut beliau, model pendekatan hasil penilaian belajar dalam kurikulum Merdeka saat ini memastikan semua aspek pembelajaran seperti aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dinilai secara komprehensif melalui apa caranya? Melalui evaluasi yang dilakukan di awal, pertengahan, dan akhir pembelajaran, dan selama progres pembelajaran berlangsung. Nah, evaluasi ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada guru mengenai kesiapan siswa, sedangkan evaluasi sumatif dilakukan untuk penilaian hasil belajar siswa yang dilaporkan dalam rapor. Nah, kurikulum Merdeka menggunakan pendekatan pembelajaran yang autentik, efektif, dan bermakna dengan pendekatan saintifik yang mendorong kemampuan peserta aktif untuk mengamati, memahami, mengumpulkan, menganalisis, menalar, dan menyampaikan informasi yang diterima. Nah, langkah-langkah pembelajaran menurut pendekatan saintifik yaitu observasi, menanya, kuesioner, mengumpulkan informasi, examining, atau mencoba, eksperimen, mengasosiasi, dan mengkomunikasi. Sekian tambahan dari saya, moderator. Terima kasih. Iya, terima kasih Saudara Dapa Alip ya. Silakan mungkin teman-teman yang lain yang ingin menambah atau menanggapi jawaban ataupun sampaian dari Dapa Alip ya. Oke, kita lanjut kalau tidak ada ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua itu dari Saudara Diki Alfian Rahman ya. Soalnya pertanyaannya, pendekatan model evaluasi pembelajaran mana yang cocok untuk mengajarkan sejarah Islam di tingkat SMP dan SMA? Pendekatan evaluasi pembelajaran yang cocok ya menurut kita dalam untuk mengajarkan sejarah Islam di tingkat SMP dan SMA bisa menggunakan model formatif, penilaian formatif, atau enggak lalu proyek berbasis pembelajaran, diskusi kelas, dan yang terakhir itu bisa menggunakan penugasan tertulis ya. Jadi penilaian formatif itu memberikan umpan balik berkelanjutan pada siswa selama proses pembelajaran sehingga mereka dapat terus memperbaiki pemahaman dan keterampilan dalam sejarah Islam ya. Itu ya. Lalu proyek berbasis pembelajaran itu mengintegrasikan pemahaman sejarah Islam melalui proyek-proyek dan yang mendorong pemikiran kritis, riset dan
siswa ya. Lalu yang ketiga ada diskusi kelas, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi kelompok atau debat tentang topik-topik sejarah Islam untuk meningkatkan pemahaman mereka dan melatih keterampilan komunikasi mereka sendiri. Yang terakhir itu penugasan tertulis menggunakan tugas seperti esai, makalah, atau jurnal ya, untuk mengukur pemahaman siswa tentang konsep-konsep sejarah Islam dan kemampuan mereka untuk menganalisis dan mengkaji lagi informasinya gitu ya. Ya mungkin ada yang ingin menambahkan atau menanggapi terkait jawaban dari Saudara Diki Alfian. Mohon maaf, jawaban kelompok 1 untuk pertanyaan Diki Alfian. Moderator izin menambahkan. Ya, boleh Saudara Diki Rahmatullah, monggo. Baik, terima kasih mengenai evaluasi pembelajaran atau teknis evaluasi pembelajaran yang relevan digunakan untuk mata pelajaran sejarah peradaban Islam di tingkat sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas. Dari beberapa sumber mengenai hal tersebut, kita ketahui bahwa evaluasi pembelajaran terdapat bermacam-macam dan sangat beragam. Adapun di antaranya yang relevan yaitu pertama kita harus bisa menggunakan evaluasi diagnostik. Apa maksud makna evaluasi diagnostik? Mengidentifikasikan kebutuhan, kekuatan, dan kelemahan siswa sebelum atau pada awal pembelajaran. Jadi kita mendiagnosa bahwasannya kebutuhan, kekuatan, dan kelemahan siswa, misalkan siswa di kelas A, mereka ketika sangat lemah di pembelajaran SPI ketika diajar secara tanya jawab, bisa kita gunakan evaluasi tersebut. Oh, kita mendiagnosa, menandakan sebelum atau pada awal pembelajaran. Juga bisa kita gunakan evaluasi tadi yang Bang Dul gunakan atau Bang Dul sebut formatif. Bedanya formatif dan sumatif. Formatif, kalau formatif kan dilakukan untuk mengukur kemajuan siswa dan keefektifan siswa program pembelajaran saat setelah pembelajaran, bukan di akhir penghujung pembelajaran. Maksudnya di akhir penghujung pembelajaran itu pada saat setelah program pembelajaran itu habis semuanya gitu. Jadi bisa tuh step by step, misalnya evaluasi formatif internal dan eksternal. Bisa kita ukur kemajuan siswa ketika kita menceritakan sejarah-sejarah, di mana kita bisa melakukan evaluasi formatif itu di akhir pembelajaran. Juga kalau ketika untuk daya ingat, daya pikir yang diterangkan oleh siswa lalu dituangkan kepada kepenulisan, kita bisa menggunakan evaluasi portofolio. Maksudnya apa? Mengukur siswa dalam situasi kontekstual yang seringkali melakukan proyek tugas yang mirip dengan tuntunan dunia nyata. Maksudnya portofolio kita membuat siswa untuk menerangkan ulang dalam konteks, bukan hanya sekedar ada di lisan. Mungkin begitu Bang moderator. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Iya, terima kasih Saudara Diki Rahmatullah ya yang telah menanggapi dari jawaban dari kita kelompok 1 untuk pertanyaan dari Diki Alfian ya. Mungkin dari yang lain ada lagi? Oke, mungkin tidak ada. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Azhar Zain Gunawan. Pertanyaannya, bagaimana pendekatan model evaluasi pembelajaran dapat mengakomodasi beragam gaya belajar siswa dan memastikan keadilan dalam penilaian? Ya.
Pendekatan model evaluasi pembelajaran dapat mengakomodasi beragam gaya belajar siswa ya dan memastikan keadilan dalam penilaian dengan mengintegrasikan berbagai jenis penilaian yang mencakup preferensi belajar siswa dan mempertimbangkan kebutuhan para siswa tersendiri. Ada beberapa ya strategi yang bisa digunakan atau beberapa cara untuk agar memastikan keadilan dalam penilaian kepada siswa ya. Yang pertama itu ada penilaian berbasis kinerja atau yang artinya memberikan kesempatan pada siswa untuk menunjukkan pemahaman siswa melalui presentasi atau demonstrasi keterampilan yang memungkinkan cara penyampaian ataupun presentasinya itu berbeda-beda atau beragam ya. Gitu. Lalu selanjutnya ada penugasan seperti penugasan pembuatan esai, video ataupun mungkin pembuatan tertulis ya, tugas-tugas tertulis seperti artikel, jurnal itu juga bisa ya Mbak. Karena dengan pembuatan tugas-tugas tertulis itu bisa mengekspresikan atau mencurahkan pemahaman mereka itu dalam berbentuk tulisan. Ya. Lalu yang terakhir ada penilaian formatif berbasis teknologi ya. Nah bisa kalau misalkan dengan adanya teknologi kan kita bisa melihat yang namanya kalau penilaian ini tergantung dari kita masukin nilai ke dalam contoh ya kita menilai menggunakan apa namanya itu Microsoft apa itu Excel ya. Excel itu kan ada nanti kalau itu bisa jadi dengan rumusnya itu bisa membuat ranking lah gitu kan sebutannya tuh bisa ada rata-ratanya gitu. Itu mungkin dari kami dari kelompok 1 untuk pertanyaan dari Azarzen. Dari kawan-kawan bagi yang ingin menanggapi jawaban dari kami silakan. Oke, dilanjut. Jumpling lah ya. Oke, mungkin tidak ada yang menanggapi ya, mungkin dicukupkan dari kelompok 1 saya berikan alih kepada moderator kelompok 2, Fahmi Hidayat. Baik, terima kasih moderator kelompok 1. Sini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Yang pertama, mungkin saya jawab ya. Pertanyaannya, apakah boleh atau hak seorang guru dalam menilai peserta didiknya secara subjek? Sebagai seorang guru
memberikan penilaian terhadap peserta didiknya secara subjektif tidaklah disarankan. Hak seorang guru dalam menilai peserta didiknya harus dilandaskan pada prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, dan profesionalisme. Guru seharusnya menggunakan kriteria penilaian yang telah ditetapkan dengan jelas serta mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan atau kurikulum yang berlaku. Penilaian seharusnya didasarkan pada bukti konkret dan kinerja dan prestasi siswa sebagai hasil ujian, tugas, proyek partisipasi dalam kelas, dan sebagainya. Selain itu, seorang guru sebaiknya menghindari pengaruh faktor-faktor yang tidak relevan atau subjektif dalam menilai siswa, seperti preferensi personal atau faktor-faktor non-akademis. Dengan menerapkan penilaian yang objektif dan adil, seorang guru dapat membantu memastikan bahwa setiap siswa diperlukan secara adil dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mencapai potensi maksimal mereka dalam pendidikan. Mungkin yang bisa saya jawab segitu. Barangkali teman-teman ada yang ingin menambahkan. Moderator izin menambahkan. Oke, boleh. Ya, jadi kalau misalnya penilaian subjektif itu dilakukan oleh seorang guru, bisa aja gitu jadi suatu instrumen yang dibilang kuat gitu. Tapi di sisi lain, guru yang terlibat secara langsung itu kan otomatis setiap harinya tuh memiliki pemahaman yang mendalam gitu. Entah itu tentang kekuatan yang dimiliki oleh siswanya, kelemahan yang dimiliki oleh siswanya, minat siswanya seperti apa, dan tantangan yang dimiliki oleh individu siswanya pun guru pasti tahu gitu. Tapi penilaian subjektif ini kalau misalkan dilihat lagi dari sudut pandang yang lain gitu, bisa memberikan wawasan yang mungkin tidak dapat diungkapkan gitu istilahnya tuh. Karena kalau misalkan ngelihat dari pengukuran standar atau tes tertulis aja, itu nggak mencakup secara komprehensif gitu. Misalnya, ada nih seorang guru gitu, yang akan atau ingin melihat kemajuan peserta didik dalam hal misalnya keterampilan atau kemampuan memecahkan masalah, atau mungkin bisa aja guru tersebut ingin mencari tahu kreativitas apa sih yang dimiliki oleh peserta didik. Tapi ada sebuah resiko gitu. Kalau misalkan melakukan penilaian secara subjektif gitu. Misalkan resikonya tuh guru tersebut berpotensi untuk apa ya, istilahnya tuh rentan lah gitu terhadap hal-hal yang emang kognitif atau personal. Misalkan tentang gender lah, ras lah, atau sosioekonominya. Itu juga mempengaruhi cara seorang guru menilai kemampuan atau perilaku peserta didiknya. Nah, hal ini otomatis ngaruh juga gitu ke perlakuan yang tidak adil atau diskriminatif terhadap siswa yang mungkin selama ini belajarnya sesuai dengan tujuannya gitu. Nah, maka dari itu, teman-teman semua, untuk mengatasi risiko yang ini tuh, ya guru harus menjaga objektivitasnya seprofesional mungkin gitu. Nah, salah satunya tuh dengan membuat apa ya, maksudnya tuh pedoman atau pelaksanaan penilaian yang jelas gitu, supaya tidak terjadi hal-hal yang diskriminatif tersebut gitu. Selain itu juga guru juga bisa gitu memakai data-data untuk mendukung penilaian tersebut gitu. Otomatis kan ya kalau misalkan melakukan penilaian itu udah masuk ke pengamatan langsung, terus portofolio kerja siswa juga, terus dari hal-hal yang emang istilahnya tuh mendekati kesempurnaan dalam suatu penilaian gitu. Terakhir juga penting juga gitu buat para pendidik untuk memberikan umpan balik
Karena kalau misalkan tidak ada umpan balik dari siswa, istilahnya penilaiannya kurang menuju kesempurnaan gitu. Jadi ya seperti itu. Meskipun penilaian subjektif seorang guru memiliki wawasan yang istilahnya tuh luas gitu, tapi seorang guru juga perlu melakukan hal-hal yang emang harus dilakukan gitu. Mungkin seperti itu, moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudari Zen yang telah menambahkan. Teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan atau menyanggah, silakan. Kalau tidak ada, lanjut ke pertanyaan kedua ya, yang akan dijawab oleh Saudara Jarod Roziepi. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Saudari Azkia Syairah Kirani. Pertanyaannya itu, apa yang perlu dipertimbangkan dalam merancang pertanyaan atau tugas evaluasi yang efektif? Nah, dalam merancang pertanyaan atau tugas evaluasi yang efektif, perlu mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama, tujuan evaluasi. Penjelasan mengenai perlunya evaluasi dan tanggung jawab melakukan evaluasi. Yang kedua, batasan waktu. Menentukan batasan waktu untuk aktivitas evaluasi. Yang ketiga, ada hasil yang diharapkan. Jenis standar yang seharusnya diikuti dan hasil apa yang diharapkan dari evaluasi. Yang keempat, ada pendekatan evaluasi. 3 jenis pendekatan evaluasi yang dapat dipertimbangkan yaitu evaluasi berbasis tujuan. Nah, evaluasi berbasis tujuan ini gunanya untuk mengetahui tujuan mengevaluasikan pembelajaran ini. Yang kedua, ada evaluasi berbasis proses. Maksudnya untuk mengetahui proses bagaimana evaluasi ini berjalan. Ketiga, ada evaluasi berbasis hasil. Nah, evaluasi berbasis hasil ini untuk mengetahui hasil belajar dari siswa tersebut. Yang kelima, ada dokumentasi. Mengembalikan informasi yang dibutuhkan dalam suatu format laporan perencanaan evaluasi. 6, ada tahapan evaluasi. Menentukan topik evaluasi. Nah, topik evaluasi apa yang mau kita tentukan. Kedua, merancang kegiatan evaluasi yang mampu mencapai tujuan. Ketiga, ada menentukan jenis data yang akan dikumpulkan. Sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih sudah yang telah jawab. Selanjutnya ada yang ingin menambahkan sebelum kami tutup? Izin menambahkan, moderator. Oke, silakan. Ada pertanyaan Saudari Askia mengenai merancang pertanyaan atau tugas evaluasi yang efektif. Izin memperkuat jawaban dari Saudara Azhar Al-Huzaifi. Kita telah pelajari di micro teaching pada semester sebelumnya bahwa evaluasi pembelajaran harus berdasarkan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Makanya kita harus memperlihatkan terlebih dahulu terhadap tema yang kita ambil. Misalkan kita mengambil rumusan masalah mengenai kisah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang pertama. Nah, selama pembelajaran, maka kita harus memasukkan materi tentang Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Maka dari itu, pada akhirnya, pada evaluasinya, kita juga membuat soal tentang Abu Bakar As-Siddiq supaya selaras senada dengan apa yang telah direncanakan, apa tema yang kita ambil,
pelaksanaan yang telah dilaksanakan dan hasil akhirnya itu sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Jadi kita tidak boleh misalkan dalam pelaksanaan pembelajaran, pemberian materi kita tentang Abu Bakar, namun ketika evaluasi yang ditanyakan tentang Utsman bin Affan, nah itu kan tidak sinkron. Sekian tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara yang menambahkan. Selanjutnya ada yang ingin menambahkan lagi? Oke, kalau tidak ada saya tutup dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kurangnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan Waalaikumsalam kepada moderator kelompok 1. Wabarakatuh. Oke. Saya serahkan kepada Bapak sebagai dosen pengampu. Bentar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jika kita melihat jadwal, maka pertemuan kita berakhir pada pukul 15.00. Itu pun jika dimulai pukul 12.30. Sementara tadi dimulai lebih dari 12.30, bahkan mungkin nyampe ke jam 13, ya kurang lebih. Oke. 3 SKS ini memang waktu yang sangat panjang untuk sebuah proses perkuliahan yang memerlukan energi besar. Baik itu ketahanan kita dalam ya seperti kita duduk atau mendengarkan atau mungkin kelelahan. Ini bagian dari sebuah proses perkuliahan yang harus dinikmati perjuangannya, ya. Jangan sampai disesali gitu. Karena kalian ada di kelas pun hakikatnya sama juga, ya. Apalagi kalau nggak salah, walaupun bulan puasa, tapi untuk jadwal kuliah mah tidak ada pengurangan ya. Ada nggak sih pengurangan? Kayaknya enggak deh. Nggak ada, Pak. Ada. Jadi kalau misalkan Bapak ngajar di kelas kamu nih, kelas C contohnya, itu mulai jam 3, itu keluarnya jam 6. Kebayang tuh kalau misalkan nggak ada pengurangan. Mau buka gimana, jalan kakinya aja jauh tuh. Kan tuh sempat viral ya jalan ke sono tuh. Kayak jalan ke sawah katanya. Kampus tapi ke sawah. Yalah. Oke. Materi kita itu adalah tentang masih dasar sebetulnya. Dasar tentang evaluasi pembelajaran. Ini kalian perlu pahami satu hal, selain yang Bapak pernah tampilkan kemarin itu, terkait tugas guru. Ya, tugas guru. Tugas guru itu 3. Yang pokok 3. 1, melakukan perencanaan pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan pembelajarannya. Yang ketiga, melakukan penilaian atau evaluasi. Itu tugas guru. Nah, evaluasi, istilahnya itu banyak sekali ragamnya. Ada orang nyebut istilahnya evaluasi. Ada pengukuran. Ada lagi penilaian. Ada lagi assessment. Sekarang istilahnya macam-macam. Nah,
tentu kalau kita lihat dari sisi nama, penempatan setiap nama itu untuk setiap jenjang evaluasi atau penilaian itu memiliki makna-makna tersendiri. Seperti contoh, ketika berbicara tentang butir soal tes, itu tidak bicara butir soal penilaian, butir soal pengukuran. Jarang menyebut itu. Ya. Ketika berbicara tentang evaluasi hasil pembelajaran, itu sudah include di dalamnya adalah bahwa sudah dilakukan proses-proses ujian. Ya. Nah itulah sekelumit terkait dengan istilah-istilah yang yang selalu akan ada dalam proses perkuliahan kita di mata kuliah evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam ini. Oke, kelompok 1 dan kelompok 2 ini masih berbicara hal-hal yang dasar, terutama tentang kelompok 1 itu adalah model pendekatan model evaluasi pembelajaran ya. Oke, itu disebutkan terkait pertama konsep model pendekatan evaluasi, karakteristik modelnya, lalu bagaimana model pendekatan evaluasi pembelajaran, kemudian bagaimana model pendekatan penilaian hasil belajar dalam kurikulum Merdeka. Nah, khusus terkait dengan kurikulum Merdeka, Bapak ingin tekankan pada kalian, tolong itu dijadikan sebagai core business untuk mata kuliah kita selain HOT. Ya. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya bahwa dalam penilaian pembelajaran di kurikulum Merdeka, ini yang akan dipakai dari mulai tahun lalu sampai dengan selanjutnya. Sampai mungkin ada nanti presiden baru atau menteri pendidikan nasional yang baru, nanti ganti lagi kurikulum. Pokoknya sebelum diganti kurikulum yang terbaru adalah menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, nanti di bagian-bagian akhir juga akan ada penjelasan tentang itu. Kalian perlu ingat satu hal, bahwa yang akan dibahas di dalam materi kuliah kita sebelum UTS itu adalah materi-materi yang sifatnya sangat-sangat mendasar terkait evaluasi pembelajaran. Ya. Seperti sekarang kelompok 1 dan 2 ini di pertemuan keempat bicara tentang pendekatan model evaluasi pembelajaran plus dengan prosedur atau langkah-langkah dan teknik evaluasi pembelajaran. Nah, ini hal-hal ini harus betul-betul dikuasai, dipahami. Teman-teman yang tidak jadi presenter di kelompok 1 dan 2, mohon untuk baca, pelajari dokumen dari kelompok 1 ini ya, dan kelompok 2. Kemudian yang kedua, untuk kelompok 3 minggu depan, itu adalah jenis, alat, dan teknik evaluasi pembelajaran. Yang akan dibahas adalah pertama tentang jenis evaluasinya, yang kedua jenis alatnya, yang ketiga teknik evaluasinya, yang keempat alat ukur, skala pengukuran, dan sumber data pengukuran. Bapak pengen nih khusus kelompok 3 untuk melakukan tambahan terhadap contoh-contoh soal dan jenisnya. Itu diberikan contohnya. Dan dipastikan jangan sampai hanya sebatas berbicara teori-teori yang terkait dengan evaluasi pembelajaran tanpa diberikan contoh-contoh yang khusus berbicara tentang materi pendidikan agama Islam. Kemudian kelompok 4, masih minggu depan nih di pertemuan kelima, itu adalah tentang administrasi tes dengan penekanan pada aspek psikologi. Ingat ya. Poin-poinnya adalah pertama konsep administrasi tes itu sendiri. Yang kedua adalah tentang administrasi tes dengan penekanan pada aspek psikologi. Kemudian standar administrasi tes dan scoring, lalu penyusunan, pelaksanaan, dan pemberian skor, dan pengolahan skor. Nah, ini mulai ada sedikit praktik-praktiknya, ya, praktik untuk melakukan pengolahan skor. Ya. Nah, ini perlu dilakukan secara seksama untuk berhati-hati dalam melaksanakan penjelasan ini. Di kelompok 5, nanti di pertemuan ke-6 dan juga kelompok 6 nih di pertemuan ke-6 minggu depan itu sudah mulai menganalisis kualitas butir soal. Nah, ini. Kemudian kalau untuk pertemuan ke-6 kelompok 6 itu adalah tentang teknik pembuatan instrumen dan pengolahan data non-tes.
Bapak minta nih buat kelompok 5 dan kelompok 6 pastikan juga menggunakan contoh-contoh dari mata pelajaran PAI. Mau PAI sekolah atau yang madrasah, Quran hadis, fikih, akidah akhlak atau sejarah kebudayaan Islam. Terserah ya. Yang penting ada dasarnya yang dipakai. Pertemuan ke-7 itu adalah penampilan kelompok 7 dan kelompok 8. Juga sama terkait dengan hal-hal praktis, yaitu tentang penggunaan tes dalam tes formatif dan sumatif, lalu pendekatan penilaian. Di sini ada penjelasan lebih lanjut. Tadi juga kelompok 2 sudah menjelaskan tentang pendekatan dengan penilaian acuan norma dengan penilaian acuan patokan, PAN dan PAP. Nah, nanti di bagian kelompok 8 ini akan harus lebih dieksplorasi lagi untuk diberikan contoh-contoh yang lebih lebih faktual gitu ya. Jadi sebetulnya waktu kita yang 3 SKS ini hampir 150 menit itu bisa dimanfaatkan untuk 2 diskusi materi. Berarti konsekuensinya kita atau kalian sebagai mahasiswa yang ikut di mata kuliah ini perlu mempercepat proses penguasaan materi yang disampaikan oleh kelompok dengan cara membaca terlebih dahulu bahan-bahan yang akan dipaparkan dan plus dengan Anda mencari tambahan bahan lain untuk kalian jadikan sebagai penambah atau suplemen atau reinforcement, penguatan terhadap materi yang sudah kalian kuasai. Kemudian untuk UTS selesai, tidak ada masalah. UTS-nya nanti bentuknya adalah bentuk penyusunan artikel jurnal, sudah pernah disampaikan juga di dalam timeline yang sudah diberikan. Lalu pertemuan 9, 10, 11, 12, 13, 14 itu sudah mengkaji khusus tentang teknik penentuan nilai akhir, penyusunan ranking, model penilaian otentik, konsep dasar penyusunan soal hot, instrumen soal hot, lalu instrumen bentuk non-tes berbasis hot dan seterusnya. Nah, ini materi-materi ini kalau kita lihat adalah materi yang sudah aplikatif banget gitu. Maka untuk persiapan UTS dengan UAS yang seperti Bapak pernah sampaikan minggu lalu, karena kalian sudah mendapatkan 1 buah buku pegangan untuk dijadikan sebagai bahan riset kalian, berarti apa saja yang harus dilakukan dengan itu semua, ya buku itu, termasuk juga bagaimana buku itu kemudian bisa diimplementasikan. Jadi kamu mengeteskan beberapa soal yang buku itu sedang dipakai untuk kemudian dipakai menguji kecakapan siswa dalam menjawab soal-soal tersebut. Tentu sekali lagi ini perhatian untuk semua ya. Karena penilaian itu adanya di akhir, maka sesungguhnya yang paling penting dari penting yang lainnya selain dari evaluasi itu adalah perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajarannya. Jadi, kalau misalkan kita melihat siswa hanya dari ulangannya saja dan nilainya jelek, sementara mungkin dari keseharian dia itu baik, bager, mau rajin ngerjain tugas, tapi pas kebetulan dia mendapatkan soal, dia lagi mungkin kurang tidur karena menjaga ibunya yang sedang sakit contohnya, atau kemudian dia begadang karena bapaknya sudah meninggal, dia harus cari uang contohnya, ini contoh saja, maka bisa dipastikan itu akan menjadi kendala ketika memberikan penilaian. Kalau kita ngasih penilaian kepada anak hanya dari soal tes saja, itu mungkin bahasanya tidak adil juga. Manakala ada siswa yang memang bagus itu karena dia ngapalin dulu, tapi ada yang kesehariannya biasanya baik, tapi pada saat mau ujian atau mau dites ternyata dia mengalami pikiran yang membuat dia tidak konsentrasi. Nah, itu juga bisa membuat orang jadi nilainya tidak bagus. Nah, maka dalam rangka menanggulangi kekurangan, kelemahan dari setiap metode yang ditampilkan dalam evaluasi pembelajaran inilah, maka kita mengenal ada istilah penilaian yang bersifat kognitif, ada penilaian bersifat bukan kognitif. Bukan kognitif itu apa? Bisa attitude, bisa sekarang soft skill, bisa akhlak mulia dan yang lain. Pokoknya tidak 100% IQ saja. Nah, itu sudah cukup bagus. Gitu.
Oke. Nah, dari penjelasan tadi, berarti yang harus disiapkan oleh kalian pada saat nanti melaksanakan perkuliahan ini di bagian-bagian yang sudah tadi dibahas adalah penguasaan terhadap konsep dasar evaluasi pembelajaran. Pada akhirnya, seorang guru PAI akan dituntut untuk bisa membuat instrumen soal dengan tepat. Sekali lagi diulangi, seorang calon guru pendidikan agama Islam, dia akan dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menulis soal. Kalau menulis soal itu tidak hanya sekadar menulis soal, dia harus mengkaji yang namanya SKI, KD. KI itu kompetensi inti, KD kompetensi dasar. Sekarang berubah namanya jadi CP, capaian pembelajaran. Gitu. Di kurikulum Merdeka itu namanya jadi CP. Ada tujuan pembelajaran, ada capaian pembelajaran. Tapi intinya adalah apa yang akan kita buat soalnya harus sesuai dengan tujuannya. Dan tujuannya inilah yang kita pelajari dalam mata kuliah ini. Gitu. Diulangi ya. Jadi kesimpulannya, mengajar itu adalah bagian tengah, ya, menyampaikan pembelajaran. Bagian awalnya adalah perencanaan. Bagian ujungnya itu adalah penilaian atau evaluasi. Nah, sekarang kita ada di ujung nih, di evaluasi. Pak, apakah adil ketika ada siswa yang dia dihitung hanya di akhir sementara di prosesnya tidak dihitung. Nah, tadi contoh yang awal tadi diceritakan bahwa kalau kita melakukan penilaian tidak secara holistik, tidak secara komprehensif, secara menyeluruh, secara keseluruhan, maka kita akan mendapati guru melakukan kezoliman kepada siswa pada saat guru melakukan proses pembelajaran. Maka berhati-hatilah. Jadi memberikan nilai itu tidak semudah. Makanya kalau misalkan saya hari ini pada Anda sangat menekankan aspek contoh ya, kedisiplinan mengumpulkan nilai, mengumpulkan tugas atau yang lain, karena semua konduknya yang dilakukan ya, yang dikerjakan oleh Anda, bagi saya karena saya dosen Anda hari ini adalah penilaian buat saya. Apapun itu. Kecuali kalau memang ternyata saya dan Anda tidak dalam konteks perkuliahan. Saya mungkin sebagai manusia biasa, Anda sebagai manusia biasa, kemudian kita berinteraksi, tidak ada hubungannya dengan persoalan capaian yang harus dimiliki oleh mahasiswa, itu nggak ada. Jadi balik lagi ke siapa? Ke kita. Gitu ya. Oke. Sampai sejauh ini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang boleh jadi ada yang ingin disampaikan, silakan. Saya juga nanti review pertanyaan-pertanyaannya, mudah-mudahan sedikit banyak nanti bisa menambah insight kalian terhadap materi evaluasi pembelajaran ini. Ada yang mau didiskusikan, silakan. Bapak mohon maaf sebelumnya. Ya. Izin masuk sebentar. Mengenai tadi kan ya pretest dan juga post-test gitu. Saya selaku PJ dari mata kuliah ini kan Bapak tadi memberitahukan di grupnya secara dadakan gitu ya, nggak tahu jam 10 atau jam 11, dan informasi yang saya dapat pertama kali sebetulnya dari kelas A bahwa harus ada pretest dan juga post-test gitu pada perkuliahan pertemuan kali ini. Dan kebetulan pada jam 10 atau jam 11 tadi Bapak menginformasikan di grup, kami kelas B itu sedang melakukan perkuliahan offline di kampus. Jadi secara tidak langsung gak bisa langsung beres ngerjain pretest ataupun post-test tersebut. Dan kebetulan saya pada hari itu tadi siang sedang melakukan presentasi. Nah mungkin mohon maaf gitu juga dari saya selaku PJ dan kami dari kelas B mungkin terdapat banyak miskom dan kesalahan pada perkuliahan pertemuan kali ini gitu Pak. Oke. Itu aja. Pertanyaannya kan begini. Kalian itu baca nggak petunjuk teknis diskusi kelompok yang filenya sudah dikirim?
Ada nggak ini? Iya, ada. Ada, Pak. Ada ya? Nah, eh, saya nggak tahu nih apakah saya yang salah gitu, apa gimana ya, menyampaikan tugasnya atau gimana. Tapi yang pasti apa penulisan tugas untuk soft apa mini apa pretest dan posttest itu dilakukan seperti tadi ya. Satu, soalnya 15, pilihan ganda, bentuknya boleh pakai Quizy, bisa pakai apa Google Form ataupun juga Kahoot ya. Yang pasti jangan sampai mengganggu waktu untuk paparan. Jadi makanya mana yang lebih cepat, itu yang dipakai. Gitu. Jangan sampai jadi berlama-lama dengan itu. Ya. Oke lah, kalau untuk yang sekarang saya anggap ini simulasi saja dulu lah. Tapi untuk minggu-minggu yang akan datang, tolong jangan sampai terjadi lagi begini. Ya, begitu. Oke. Nanti kayak gini nih. Ini saya kasih tahu ke PJ biar nanti PJ juga bisa menyampaikan kepada teman-temannya. Ini nih. Contohnya. Saya berikan contoh ini. Kenapa ini kemudian penting ya? Nih, ini contoh ini mata kuliahnya fikih muamalah semester lalu. Ini ada kelas 1, itu kelompok ya. Di sini ada 100, ini ada 90. Ini pretest, ini posttest nih. Jadi di pertemuan ketika kelompok 1 tampil, dia hadir. Di pertemuan ini dia dapat 90, ini 100, ini 90. Kemudian didatalah dari semua kelompok ketika dia melakukan paparan ataupun dia mengikuti kegiatan kuliah itu sampai dengan kelompok 12. Contohnya 12 ya ini. 12 itu berarti gimana? Di total jumlahkan dulu semua nih, setelah di total jumlahkan baru dibagi 24. Hasilnya segini. Tuh. Jadi ini menjadi poin juga untuk pengerjaan dari apa itu? Pretest dan posttest gitu. Nah, bahkan nah ini makanya saya juga minta dibantu oleh tim dari tiap kelompok nanti untuk dilaporkan ke PJ. Jadi PJ itu hanya menerima laporan Anda. Kalau ini mungkin nanti bantu ngerekap juga lah ini ya. Nah, yang paling penting juga nih terkait juga dengan kehadiran. Nih, kehadiran. Kehadiran tolong jangan sampai karena kehadiran itu dikonversi. Kehadiran 16 berarti dapatnya 100. Dapat 16 100. Kalau misalkan 14 dapatnya 87,5. Makanya betul-betul harus saling mengawasi lah bersama kita. Ya. Nah, termasuk dalam perkuliahan kita, kenapa kemudian ada apa sebutnya berita acara perkuliahan dan setiap kelompok itu harus mencatatkan paling tidak kita apa ya menghargai, mengapresiasi orang-orang yang mau bertanya, mau memberikan tanggapan atau bahkan mungkin menjawab sebagai bagian dari tingkat partisipasi mereka dalam kuliah ini. Makanya kenapa itu juga harus dicatat oleh kelompok yang menjadi tempat paparan. Sebab kalau itu dicatat, mungkin mana tidak dapat poin tuh. Jadi nanti kita akan masukkan juga ke dalam ini nih. Gitu. Jadi ada kolom khusus yang nanti saya akan buat, nanti saya kirim ke PJ untuk diisi melihat dari laporan dari mahasiswa. Oh ini bertanya kasih angka 1. Oh ini menjawab kasih angka 1. Oh ini tidak ngapa-ngapain angka 0. Itulah. Nanti dihitung tuh jumlahnya sabaraha. Oh berarti dia punya aktivitas nih. Yang jarang kan nanti juga bakal ketemu. Oh berarti dia tidak ada aktivitas ketika di kuliah. Dia cuma pendengar setia saja. Nah paling gitu doang. Gitu. Dan saya berharap Anda di kelas ini tidak menjadi pendengar setia gitu maksudnya. Harus ada aktivitas yang dilakukan. Oke. Bisa dipahami ya. Mudah-mudahan pertemuan keempat kita hari ini semakin mengetahui tentang apa dan bagaimana kita harusnya melakukan sesuatu ketika pada saat perkuliahan seperti ini. Ya.
Oke, untuk teknis yang lain terkait dengan apa tugas-tugas ya. Kalau ada apa-apa, silakan berikan penjelasan. Berikan apa? Berikan saya informasi untuk nanti saya jelaskan. Termasuk nanti untuk pembuatan artikel juga. Termasuk saya juga masih melihat artikel yang dibuat oleh kelompok ini yang penampil sekarang memang harus diperbaiki. Dan memang masih jarang di antara kalian yang ngikutin apa yang Bapak pernah sampaikan, yaitu menonton videonya Ensiklopedia Ahmad Fauzi dengan siapa itu? Ihsan Rahmat. Rahmat Talk. Itu kalau Anda belajar itu dengan benar, insya Allah tidak akan ada kendala banyak itu. Ya, tidak akan ada banyak kendala. Dan memang harus dipelajari sih, tidak bisa ujug-ujug gitu ya, ujug-ujug bisa gitu, nggak bisa. Harus bertahap, harus step by step, dan perlu mempertimbangkan aspek semangat. Sebab sehebat apapun Anda, tapi kalau Anda tidak punya semangat tinggi, Anda akan kalah oleh orang-orang yang tidak bisa apa-apa, tapi punya semangat tinggi dalam belajar. Gitu. Ya. Oke, Dina, gitu. Ada yang mau sampaikan lagi? Iya, baik Bapak. Mungkin cukup. Terima Oke. kasih. Nanti kalau ada apa-apa terkait dengan tiap perkuliahan, kita kan merekam ini semua ya. Jadi nanti ini akan dikirimkan linknya kepada kalian. Kalau misalkan ada yang telat-telat, kurang-kurang, ataupun nggak ngerti apa, kalau ada dalam Zoom ini nanti bisa diputar lagi gitu ya. Oke, saya pikir demikian dulu deh untuk sekarang. Pukul 14:42. Ada waktu 15 menit untuk Anda melakukan pretest dan post-test buat yang belum. Ya, saya berikan waktu sampai dengan pukul nanti 15, terakhir berarti selesai. Tolong Dina nanti sebagai PJ bantu Bapak merekap ya untuk UAS dan pretest dan post-testnya. Begitu. Oke, tidak ada lagi yang mau disampaikan? Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan pastikan makan makanan yang bergizi, jangan sampai yang tidak ada gizinya sama sekali. Ya, oke. Billahi taufiq wal hidayah, wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.